Ultimatum 10 hari yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat kepada Iran kini menjadi sorotan dunia global. Laporan dari News menyoroti tekanan maksimal Trump terhadap Teheran berpotensi mendorong militer Iran melakukan langkah lebih jauh. IRGC bisa saja melakukan serangan terhadap kekuatan laut AS di kawasan, yakni USS Abraham Lincoln yang kini bersiaga di Laut Arab. Abraham Lincoln bukan sekadar kapal, ia merupakan pangkalan udara terapung yang jadi simbol supremasi global AS. Dengan teknologi rudal yang kian berkembang, mungkinkah Iran benar-benar mampu menenggelamkan kapal induk tersebut? Mari kita ulas satu per satu. Menyusul deadline 10 hari yang krusial, militer Iran diprediksi bisa melancarkan serangan terhadap USS Abraham Lincoln sebelum Trump resmi memberikan perintah serangan. Dalam strategi militernya, Iran disebut-sebut tak lagi mengandalkan perang gerilya laut dengan kapal cepat yang dilengkapi rudal ataupun torpedo saja. Mereka telah membangun gudang rudal terbesar di Timur Tengah. News melaporkan berdasarkan data teknis, Iran telah mengembangkan kemampuan rudal balistik yang mampu menjangkau sasaran bergerak di laut dengan presisi tinggi. Fakta inilah yang mungkin bisa jadi mimpi buruk bagi armada Amerika di Laut Arab. Rudal balistik Iran tidak hanya cepat, beberapa di antaranya punya kemampuan manuver di fase akhir seperti Fatah 2 hingga Abu Mahdi yang berbasis AI. Dengan bantuan sensor pencari panas dan pemandu radar aktif, rudal-rudal ini mampu melesat dengan kecepatan hipersonik saat kembali masuk ke atmosfer. Di lain sisi, kekuatan utama Iran didorong oleh drone dan rudal balistik hingga jelajah yang jumlahnya mencapai ribuan. Dengan strategi andalan yang mematikan swarming attacks, peluncuran drone murah seperti Shahed 136 secara bersamaan akan melampaui kapasitas sistem Aegis milik kapal-kapal Amerika untuk meluncurkan pencegat. Ditambah, Iran telah memamerkan varian rudal seperti keluarga Khalid Fars, rudal balistik supersonik yang dilengkapi radar khusus untuk menghantam target besar di permukaan laut. Menenggelamkan USS Abraham Lincoln bukanlah tugas yang mudah bagi rudal-rudal Teheran karena mereka harus melewati tembok api. Tak berlayar sendirian, ia dikelilingi oleh perisai baja dari kapal perusak kelas Early Bird yang dilengkapi dengan sistem tempur Aegis yang legendaris. Berdasarkan analisis News, kapal perusak pengawal seperti USS Stockdale dan USS Prudence bertugas sebagai garis depan pertahanan. Mereka punya radar AN Spy-1 yang mampu melacak lebih dari 100 target secara bersamaan, mulai dari drone yang terbang rendah hingga rudal balistik yang menukik dari luar angkasa. Dari paling luar, lapisan pertahanan yang harus ditembus Teheran adalah pencegat jarak jauh SM-3 yang menghancurkan rudal jarak pendek, dan SM-6 sebagai sapu yang melumpuhkan rudal jelajah di fase akhir penerbangannya. Kemudian lapisan selanjutnya ada Rolling Airframe Missile atau RAM dan sistem peleng CIWS, sebuah meriam yang otomatis menembakkan 4.500 peluru per menit. Selain itu ada sistem peperangan elektronik yang mengacaukan sinyal radar dan sensor pencari pada rudal Iran, membuatnya kehilangan arah sebelum sempat menyentuh lambung kapal. Tak hanya punya sistem pelapis baja yang canggih, Pentagon masih punya unsur manusia di atas kapal. Para pelaut Angkatan Laut AS dilatih tanpa henti untuk mengendalikan kerusakan, pemadam kebakaran, hingga penahanan banjir jika terjadi kebocoran. Keahlian merekalah yang memastikan bahwa jika rudal mengenai sasaran, awak kapal tetap bisa mengisolasi kebocoran dan menjaga kapal tetap beroperasi. Meski strategi Iran tampaknya sangat agresif, The National Interest memberikan perspektif lain. Iran sulit menenggelamkan kapal induk AS. Menenggelamkan kapal induk kelas Nimitz atau Ford sekalipun bukan hanya soal mengenai sasaran, tapi bagaimana menghancurkan kota terapung
yang memang dirancang untuk tidak tenggelam. Mengapa demikian? Sejarah mencatat 81 tahun telah berlalu sejak Angkatan Laut AS kehilangan kapal induk terakhirnya USS Bismarck Sea pada 1945. Kapal induk tenaga nuklir masa kini adalah monster laut yang jauh lebih berbeda. Pertama, ketahanan struktur yang luar biasa dari kapal induk. Kapal AS adalah kapal dengan perlindungan paling ekstrim yang pernah dibuat dalam sejarah maritim. Tahun 2005, Angkatan Laut AS pernah melakukan uji coba pada kapal induk USS Amerika yang dibombardir dengan berbagai bahan peledak selama 4 minggu berturut-turut sebelum akhirnya tenggelam. Kapal induk modern akan memiliki ribuan kompartemen kedap air dan lapis baja ganda yang mampu menyerap ledakan besar tanpa kehilangan stabilitas. Kedua, kapal induk bukan target yang diam. Mereka bergerak dengan kecepatan lebih dari 30 knot atau sekitar 56 km per jam dan terus berubah arah. Rudal balistik Iran perlu data lokasi yang sangat presisi dan real-time jika ingin mengenai lambung kapal dengan manuvernya. Iran mungkin bisa merusak kapal induk atau melumpuhkan dek penerbangannya. Namun untuk benar-benar mengirimnya ke dasar laut membutuhkan daya hancur yang jauh melampaui apa yang dimiliki Iran saat ini. Tanpa hulu ledak nuklir, sangat sulit untuk mematahkan tulang punggung baja raksasa seberat 100.000 ton ini. Iran memang membuktikan kekuatan dan strategi mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun dengan kekuatan baja Amerika yang luar biasa dari USS Abraham Lincoln dan tameng-tamengnya, Teheran mungkin hanya memberikan luka. Mengirimkan armada raksasa itu ke dasar laut adalah misi yang hampir mustahil. Akankah Iran mengambil resiko terbesar dalam sejarah sebelum Trump memerintahkan serangan? Pantau terus perkembangan konflik Iran-AS di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.